rekan-rekan semuanya, mahasiswa S2 Teknologi Informasi ya, Universitas Pamulang, para dosen dan rekan-rekan semuanya. Hari ini saya mencoba menjelaskan tentang text processing ya. Text processing ini adalah bagian daripada proses NLP pipeline ya. Jadi ada 5 proses di sini, dan proses text processing ini adalah tahapan pertamanya begitu. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah memberikan step by step untuk kita membersihkan data pada big data ya. Jadi data-data yang dia kosong ya, yang kemudian dia duplikat ya, yang kemudian dia RAM-nya terlalu besar gitu, kita proses dulu di proses yang pertama ya, pre-processing yang big data. Nah, data-data itu nanti kemudian akan masuk ke text processing ini. Jadi datanya sudah bagus gitu ya. Kalau setelah dicek pertama, kita menemukan kemudian ada data yang dia barangkali tidak nah ini kan, jadi kita nanti ada yang namanya exploratory data analysis EDA ya. Jadi eksplorasi data awal gitu. Nah di sini misalnya kita akan mengetahui itu ya, ini saya ambil dari kuliah yang sebelumnya, monggo silahkan dilihat ya di rekaman yang sebelumnya, yaitu bagaimana kemudian kita memeriksa struktur data gitu ya, kemudian memeriksa kualitas data ya, ada missing value-nya ya, kemudian menampilkan presentasi missing value-nya ya, kemudian memeriksa kualitas baris ya, duplicate dan sebagainya, kemudian ada ringkasan statistiknya. Nah kalau data kita cuman 10.000 ya, maksimum 10 itu gampang, kita bisa melihat data kita kemudian dengan menggunakan Excel barangkali gitu ya, CSV-nya masih bisa buka. Tapi kalau dalam proses datanya sudah banyak sekali, misalnya ini saya coba memproses data yang saya dapat dari Kaggle ya, sekitar 1,6 juta ya, 1,6 juta data iklim ya. Data iklim saya ambil ke sana. Ini saya proses itu sudah kurang lebih 162 menit, berarti sekitar hampir 3 jam ya, hampir 3 jam belum selesai ya. Itu hanya dari satu field saja, yaitu dari field apa tadi di sini, self tag ya di sini. Nah jadi bagaimana prosesnya kita coba satu persatu ya, kita bongkar begitu. Kita coba lihat gitu ya. Nah di sini saya punya data yang kemudian dia berasal dari tadi yang proses awal ya, proses awal itu kita lihat itu dari yang EDA tadi ya, dari kita exploratory data analysis EDA tadi, kita mendapatkan kurang lebih data yang kita proses ini ada sekitar 1.644.369 ya. Jadi sangat banyak datanya dan ada 23 field di situ. Nah, kita hanya proses satu saja ya, self text ini ya tadi ya. Nah, yang saya sudah proses hampir 3 jam. Jadi makanya di sini kita memerlukan komputer yang bagus ya, speknya bagus kalau untuk mengolah data. Kalau datanya semakin banyak, kita mungkin membutuhkan GPU gitu ya, sudah harus bagus untuk mempercepat prosesnya data begitu. Nah kita coba lihat satu-satu ya. Jadi prosesnya dari sini
Jadi di text processing ini kita melakukan yang namanya tokenisasi ya. Nah, tokenisasi ini apa? Yaitu kemudian memecah data itu menjadi dari kalian menjadi kata-kata. Misalnya saya ingin belajar ya. Jadi saya di tokennya saya satu ingin belajar ya, jadi pecah satu-satu. Kemudian yang kedua adalah normalisasi. Jadi membuat yang mulanya huruf besar menjadi huruf kecil ya. Ini prosesnya disebut lower casing gitu. Kemudian ada yang jadi yang masuk nanti ke apa namanya feature extraction itu adalah data apa namanya data yang memang dia sudah huruf kecil semua gitu kan. Kemudian ada yang stop word removal itu untuk apa namanya menghilangkan kata-kata yang dia kurang bermakna, misalnya yang di, ke, dari dan sebagainya, kata-kata sambung gitu ya. Kemudian ada function removal, ini untuk menghilangkan tanda-tanda misalnya tanda seru, tanda koma, tanda titik dan sebagainya. Kemudian kita melakukan yang namanya stemming ya. Stemming itu kan potong ya. Jadi kita mengambil kata dasarnya saja begitu. Misalnya bergabung ya, yang diambil itu gabung gitu ya. Yang masuk ke fitur extraction itu adalah kata seperti itu. Kemudian part of speak taggingnya, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk apa namanya melabeli kata menjadi misalnya kata benda, ya kata sifat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dependency parsing. Nah, ini istilahnya itu mana kata-kata yang dia berdekatan itu maka akan ditentukan dengan dependency parsing ini. Nah, lebih lanjut kode Pythonnya seperti ini teman-teman. Nanti saya sharing di apa namanya di description ya, di description video pembelajaran ini gitu. Nah, kita lihat misalnya ini kode untuk di awal ya. Ini yang pertama ini adalah kode untuk membaca data ya. Ini saya ambil dari Kaggle. Seharusnya nanti dia streaming ya, jadi nggak perlu lagi di download, sebenarnya langsung dari server ngambil gitu, bisa ya. Jadi di sini kita mendapatkan informasi seluruh data ya, kemudian 5 baris pertama ya, jumlah nilai yang kosong, kemudian presentasi nilai yang kosong per kolom gitu ya. Ini yang dia missing ya, bisa kelihatan tuh kualitas datanya yang dia duplikat begitu ya. Kemudian ada statistiknya di sini. Nah, karena kemudian kita cek nanti datanya cukup bagus tadi ya, missing palunya juga sedikit ya, maka saya langsung prosesnya ke proses kemudian yang pertama adalah persiapan resource-nya seperti apa ya. Nah, dia diambil tuh apa tuh apa namanya library-nya ya. Nah, kita menggunakan NLTK begitu library ini. Kemudian kita lihat fungsinya ya. Fungsinya itu, nah ini untuk normalisasi nih, dan function removalnya seperti ini ya. Ya sudah ada fungsinya, kita tinggal pakai semuanya gitu. Ini buat tokenisasinya seperti ini ya, buat abonan, kemudian post taggingnya ya. Nah, ini dipasang di fungsi ini gitu. Nah, kemudian dia eksekusi tuh ya, yang data tadi yang dari yang data climate lokal tadi diproses, kemudian nanti kemudian baru kemudian kita simpan hasilnya ke data climate process seperti itu. Gitu kira-kira teman-teman ya prosesnya. Terima kasih atas perhatiannya begitu. Jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe channel saya untuk memudahkan teman-teman nanti kalau ada video-video baru. Saya akan terus memberikan tips ya untuk mengerjakan apa namanya
NLP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.